Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Bisnis Internasional tentang sistem moneter dan kekuatan finansial. Sebelum membahas materi ini, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 6. Yang pertama, dengan saya sendiri, Haikal Abid Al-Ghifari dengan NIM 31219116. Argita Nurba Priyatna dengan NIM 31219042. Muhammad Aji Artawijaya dengan NIM 31219164. Naufal Maulana Ramadan dengan NIM 31219185. Sekarwati Nurul Fadilah dengan NIM 31219241. Tubagus Rahmatullah dengan NIM 31219269. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian sistem moneter internasional. Jadi, sistem moneter internasional adalah suatu sistem yang memungkinkan suatu negara dapat saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem moneter internasional menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain. Suatu sistem moneter internasional yang berjalan dengan baik akan melancarkan perdagangan dunia, arus investasi asing, dan interdependensi global. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Tubagus Rahmatullah. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya, sejarah sistem moneter internasional. Sejarah sistem moneter internasional ini diawali pada tahun 1870-an ketika hegemoni Inggris yang berlangsung senter terhadap perekonomian global. Inggris pada abad tersebut mendominasi bidang manufaktur atau industri dan menjadi produsen utama dari sekitar setengah cadang besi dan batu bara skala global. Padahal, dari jumlah produksi tersebut, Inggris sendiri hanya mengkonsumsi kurang dari setengah yang diproduksinya. Sementara itu, Inggris Raya juga memiliki kemampuan ekonomi yang kuat. Hal ini dilihat dari jumlah stok emas global yang dimilikinya semasa periode tahun 1870 hingga 1913 yang merupakan terbesar di dunia. Inggris juga mampu membiayai sekitar 60% kredit jangka pendek dari seluruh transaksi perdagangan global. Kekuatan finansial Inggris ini kemudian membuat Inggris berinisiasi untuk membentuk sistem keuangan standar emas. Sistem keuangan dengan standar emas ini mulai dilakukan sejak tahun 1875. Sistem ini lalu diikuti oleh berbagai negara lain di dunia, terutama negara-negara di Eropa. Momentum inilah yang mengawali terbentuknya sejarah pasar mata uang di dunia, sekaligus sistem moneter internasional. Dalam sistem pasar mata uang, masing-masing pemerintah negara menjamin pertukaran mata uang ke jumlah tertentu dalam hitungan emas, fixed rate, dan sebaliknya convertible. Sederhananya, mata uang yang beredar didukung oleh emas backed by gold. Untuk menyesuaikan pada sistem ini, pada akhir abad 19, seluruh negara ekonomi utama pun telah menentukan nilai mata uang dengan standar ons emas. Adapun nilai tukar exchange rate dari kedua mata uang tersebut didasarkan pada perbedaan nilai ons emas antara dua mata uang. Inilah yang menjadi alat standarisasi pertama mata uang dalam sejarah dunia. Jaringan keuangan yang berlangsung antar negara-negara secara luas inilah yang membuat para ahli pantas menyebutnya sebagai sistem keuangan internasional atau International Monetary System atau disebut IMS. Ketika itu juga terjadi penyatuan mata-mata uang yang ada di kawasan regional seperti Latin Monetary Union, Belgia, Italia, Swiss, dan Perancis.
sistem moneter internasional yang digunakan, sesuai dengan keadaan ekonomi politik dunia dari 3 periode waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan dari saudari TB yang berjudul Kemunculan Internasional Moneter Kuno. Penggunaan standar emas dalam sistem keuangan dan perdagangan internasional berlangsung cukup panjang, termasuk ketika berlangsung Perang Dunia. Namun, Perang Dunia membuat sistem moneter internasional ini terpengaruh dan mengalami kekacauan, sehingga akhirnya ditinggalkan. Ditambah lagi, ada beberapa masalah lain terkait supply dan demand emas, serta penentuan standar emas yang ditentukan oleh masing-masing negara. Standar emas yang ditentukan oleh masing-masing negara pada akhirnya menjelang berakhirnya Perang Dunia II. Negara-negara sekutu atau Allied Conference yang diprakarsai Amerika Serikat dan Inggris memiliki inisiatif untuk memperbaiki sistem keuangan global yang telah porak-poranda akibat ditinggalkan sistem gold standard. Bangun sistem moneter internasional yang lebih kuat lagi, sekaligus mendukung liberalisasi ekonomi di seluruh dunia. Pada Juli tahun 1944 di Bretton Woods, Hampers, Amerika Serikat diadakan konferensi yang melibatkan lebih dari 700 perwakilan 45 negara sistem terkait Bretton Woods. Dari konferensi tersebut terdapat 2 agenda utama, yakni 1. Mendorong pengurangan tarif dan hambatan perdagangan internasional. 2. Menciptakan kerangka ekonomi global demi meminimalisir konflik ekonomi dan mencegah terulangnya Perang Dunia. Selanjutnya, peristiwa ini menjadi tanda diawalinya rezim Bretton Woods yang membatasi kerjasama ad hoc dalam 2 isu utama, yakni dalam hal sistem pembayaran internasional dan nilai internasional atas medium pembayaran. Secara ringkas, rezim Bretton Woods memiliki 3 poin utama meliputi 1. Metode nilai tukar tetap atau fixed exchange rate. 2. US dollar atau US menggantikan standar emas dan menjadi mata uang cadangan utama. Dan 3. Pembentukan 3 badan internasional yang menaungi aktivitas perekonomian global secara menyeluruh, yaitu International Monetary Fund atau IMF, International Bank of Reconstructing dan Development atau sekarang menjadi World Bank, dan General Agreement on Tariff and Trade atau disingkat jadi GATT atau sekarang menjadi World Trade Organization atau disingkat lagi menjadi WTO. Sekian, terima kasih. Rezim Bretton Woods ini kemudian berlangsung dengan diperankan oleh ketiga institusi tadi. Akan tetapi, IMF menjadi institusi hasil rezim Bretton Woods yang paling banyak berpengaruh terhadap sistem moneter modern. Selain International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD, sekarang World Bank, yang bertugas untuk menyediakan kapital bagi proses rekonstruksi negara-negara yang berperang. Adapun peran IMF yang dominan tercermin dalam 6 butir tujuan dasarnya, meliputi yang 1. Untuk memajukan kerjasama moneter internasional dengan cara mendirikan lembaga IMF. 2. Untuk memperluas perdagangan dan investasi dunia. 3. Untuk memajukan stabilitas kurs valuta asing. 4. Untuk mengurangi dan membatasi praktik-praktik pembatasan terhadap pembayaran internasional. Yang kelima, untuk menyediakan dana yang dapat dipinjamkan dalam bentuk pinjaman jangka pendek atau jangka menengah yang diperlukan untuk mempertahankan kurs valuta asing yang stabil selama neraca pembayaran mengalami defisit yang bersifat sementara sampai dapat diatasi dengan cara menyesuaikan tingginya kurs devisa.
keenam, untuk memperpendek dan memperkecil besarnya nilai defisit atau surplus neraca pembayaran. Selanjutnya, sistem penetapan kurs mata uang. Mekanisme penentuan kurs bisa dikategorikan menjadi beberapa kelompok. 1. Free float atau mengambang bebas. Berdasarkan sistem ini, kurs mata uang dibiarkan mengambang bebas tergantung kekuatan pasar. Beberapa faktor yang mempengaruhi kurs, misalnya inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi akan digunakan oleh pasar dalam mengevaluasi kurs mata uang negara yang bersangkutan. Jika variabel tersebut berubah atau penghargaan terhadap variabel tersebut berubah, kurs mata uang akan berubah. Sistem mengambang bebas juga disebut sebagai clean float. Yang kedua, float yang dikelola atau managed float. Sistem mengambang bebas mempunyai kerugian karena ketidakpastian kurs cukup tinggi. Sistem float yang dikelola, yang sering disebut juga sebagai dirty float, dilakukan melalui campur tangan bank sentral yang cukup aktif. Bank sentral kemudian akan melakukan intervensi jika kurs yang terjadi di luar batasan yang telah ditetapkan. Beberapa bentuk intervensi. 1. Menstabilkan fluktuasi harian. Bank sentral melakukan cara ini dengan tujuan menjaga stabilitas kurs agar perubahan kurs cukup teratur. 2. Menunda kurs atau leaning against the wind. 3. Melalui cara ini bank sentral melakukan intervensi dengan tujuan mencegah atau mengurangi fluktuasi jangka pendek yang cukup tajam yang diakibatkan oleh kejadian yang sifatnya sementara. Ketiga, kurs tetap secara tidak resmi atau unofficial pegging. Melalui cara ini, bank sentral melawan kekuatan pasar dengan menetapkan secara resmi kurs mata uangnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Saudari Skarwati Nurul Fadilah. Baik, yang keempat itu ada perjanjian zona target tertentu. Melalui perjanjian ini, beberapa negara sepakat untuk menentukan kurs mata uangnya secara bersamaan dalam wilayah kurs tertentu tapinya. Jika kurs melewati batas atas atau batas bawah, Bank sentral negara yang bersangkutan biasanya akan melakukan intervensi. Yang kelima, dikaitkan dengan mata uang lain, sekitar 62 negara dari 162 negara anggota IMF mengaitkan nilai mata uangnya terhadap mata uang lainnya. Sebagian lagi ada yang mengaitkan nilai mata uangnya terhadap mata uang negara tetangga. Dan yang keenam, dikaitkan dengan kelompok mata uang lain. Sekitar 21 negara mengaitkan mata uangnya terhadap kelompok mata uang lainnya. Kelompok atau portofolio mata uang tersebut biasanya terdiri dari mata uang partner dagang yang penting. Ada bagian 19 negara yang mengaitkan nilai mata uangnya terhadap portofolio yang mereka buat sendiri juga. Dan yang ketujuh, itu biasanya dikaitkan dengan indikator tertentu. Dua negara, Chili dan Nicaragua, mengaitkan mata uangnya terhadap indikator tertentu seperti kurs real efektif, kurs yang telah memasukkan inflasi terhadap partner dagang mereka yang penting. Yang kedelapan, ada sistem kurs tetap. Di bawah sistem kurs tetap, pemerintahan atau bank sentral menetapkan kurs secara resmi. Kemudian bank sentral akan selalu melakukan intervensi secara aktif untuk menjaga kurs yang telah ditetapkan tersebut. Jika kurs resmi dirasakan sudah tidak sesuai dengan kondisi fundamental ekonomi negara, biasanya devaluasi atau revaluasi dilakukan. Cara yang biasa dilakukan selain devaluasi adalah yang pertama, pinjaman asing. Yang kedua, ada pengetatan. Yang ketiga, ada pengendalian harga dan upah. Yang keempat, ada pembatasan aliran modal keluar. Nah, selanjutnya itu ada cara melakukan transaksi internasional. Di dalam melakukan pembayaran transaksi ekonomi luar negeri dapat digunakan beberapa cara. Ada beberapa cara, yaitu 5 cara. Di antara lainnya, yang pertama bisa secara cash, yang dua secara open account, yang ketiga commercial bills of exchange, yang keempat letter of credit, yang kelima private compensation. Kelemahan sistem moneter internasional.
Ketika sistem moneter internasional dikaitkan dengan emas, yang pada akhirnya menyebabkan saling ketergantungan di antara sistem mata uang sehingga menjadi jangkar bagi nilai tukar yang tetap dan menstabilkan inflasi. Ketika sistem gold standard hancur, fungsi yang bernilai ini tidak bertahan lama dan dunia terjebak dalam rezim inflasi yang terus-menerus. Sistem moneter internasional saat ini tidak mengatur interdependensi saling mengait antara berbagai mata uang dan juga tidak menstabilkan harga. Memperbaiki nilai tukar terhadap blok dolar yang meliputi hampir seluruh ekonomi dunia telah memberi negara-negara transisi baru yang relatif memiliki tingkat harga yang stabil di antara negara-negara barat. Untuk meyakini sebuah negara dapat memperbaiki mata uangnya terhadap salah satu mata uang utama seperti dolar Amerika Serikat, pada praktiknya kebijakan seperti itu memerlukan aksi dari kepemimpinan yang kuat. Rencana stabilisasi inflasi melibatkan nilai tukar tetap yang diterapkan di Argentina oleh Domingo Cavallo yang menggambarkan betapa jarang kualitas pemimpin sepertinya. Cara melakukan transaksi internasional. Dalam melakukan pembayaran transaksi ekonomi luar negeri dapat digunakan beberapa cara. Cara-cara ini diantara lain yang pertama cash, yang kedua open account, yang ketiga commercial bills of exchange, yang keempat letter of credit, yang kelima private conversation. Yang terakhir faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi fluktuasi kurs mata uang. Selain faktor fundamental, faktor non-ekonomi juga berperan dalam mempengaruhi kurs, terutama dalam jangka pendek. Berikut adalah tujuan faktor penentu nilai tukar. Yang pertama inflasi, yang kedua suku bunga, yang ketiga neraca perdagangan, yang keempat utang pemerintah, yang kelima spekulasi, yang keenam risiko politik, yang ketujuh pertumbuhan ekonomi. Baik, demikian materi yang disampaikan dari kelompok 6. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.